Ya, siapa ini? Bukankah ini anak perempuan pembantu keluarga Xie? Luo Yu, benar-benar, sebelumnya menggoda Xie Zong, bukan, tapi malah dikirim ke luar negeri selama 2 tahun, benar-benar membuat orang tertawa. Nona Hu, saya tidak. Kalau saya tidak salah ingat, kamu dulu berpura-pura mabuk dan tidur di tempat tidur Xie Zong. Tidak mau pergi, atau saya yang memanggil taksi untuk mengantarmu pergi. Dan juga Nona Liu, kamu adalah kebanggaan ayahmu. Xie Zong membuatnya terkenal, dan kemudian bahkan tidak bisa masuk ke perusahaan. Kakaknya juga tidak mudah. Iya, benar-benar seperti gagak tertawa hingga abu. Masih berani muncul di pesta pertunangan keluarga Xie. Sungguh, benar-benar merasa punya muka untuk datang. Lin Zhaohui. Sudah lama tidak bertemu, ini siapa ya? Sangat tampan. Ini adalah anak tunggal Xie Jue, tapi meskipun tampan, Lin Zhaohui. Ke dalam hatiku, ke dalam kepalaku, ke dalam otakku, ke dalam cintaku padaku di atas segalanya. Aku pikir Luo Yu sangat tampan. Ini awalnya mencoba menggoda tuan besar tapi gagal, lalu beralih menggoda tuan kecil. Benar-benar strategi yang bagus, tuan kecil ini. Melindungimu seperti itu. Usir mereka berdua keluar. Kami hari ini adalah tamu di pesta pertunangan kakakmu. Jadi, meskipun aku merusak pernikahan ini hari ini, dia tidak akan marah seumur hidup. Apalagi kamu, Yo Huan, kamu berbeda dari dulu. Sekali. Sangat berbeda ya. Lin Zhaohua, leluconmu yang tidak peduli itu sama sekali tidak lucu. Nai sudah datang. Ini, pesta pertunanganmu, Nai pasti datang. Xie Jiashu, pria yang pernah kucintai selama bertahun-tahun, dulu aku juga mengira aku akan menikahinya. Tuan Xie, Nona Yo, selamat atas pertunangannya. Yuiwe bagaimana? Baru 2 tahun tidak bertemu, sudah begitu canggung dengan kakak. Kak, jangan meraba. Salah. Tempat yang kamu maksud. Nona Yo, saya sudah mendengar. Dikatakan bahwa Nona sudah lama tumbuh bersama Kakashu. Wajar jika Kakashu menganggapnya sebagai adik. Setelah saya dan Kakashu menikah, saya juga akan merawat Nona Lo seperti adik. Adik perempuan memang bisa bercanda tentang keluarganya. Luo Yu, ibunya adalah pembantu rumah tangga kami. Jadi sejak kecil dia sudah datang ke rumah kami bersama ibunya. Itu masih saat kakekku masih ada. Ibu dan anak itu sangat malang. Jadi kami baik hati menampung mereka dan terus memberi mereka nafkah. Paling tidak itu hanya hubungan kerja. Hubungan kerja. Jangan dengarkan gosip dari luar, itu semua hanya omong kosong. Suhi dan Luo Yu di rumah kami itu baik-baik saja. Mereka bersih dari segala tuduhan. Iya. Ibu yang bilang. Benar, aku dan Xie. Keluarga sejak awal hanya tentang hubungan yang tidak diizinkan. Kalau tahu nenek tidak datang, aku juga tidak perlu melewati perjalanan ini. Yuiwei, aku sangat merindukanmu. Kamu tahu bagaimana aku bertahan selama 2 tahun ini. Tuan Xie, tidakkah kamu merasa lucu mengatakan hal seperti ini? Yuiwei, kamu harus bersikap begitu padaku. Tuan Xie, seharusnya aku menunjukkan sikap seperti apa terhadapmu. Apa kamu sudah lupa betapa kita saling mencintai? Xie, sepertinya ingatanmu tidak begitu baik. Siapa? Kamu selalu bilang seorang pelayan. Dari keluarga ini juga berani bermimpi untuk naik ke ranjang putra sulung keluarga Xie. Itu aku yang menggoda, bukan kamu. Yuiwei, kamu tahu aku juga tidak punya pilihan waktu itu. Orang tuaku menemukan hubungan kita,
Saat itu aku baru saja mengambil alih keluarga Xie. Fondasinya masih belum stabil. Jika aku tidak, kalau saja tidak dipindahkan ke Waibi, selama ini usaha aku di keluarga Xie akan sia-sia. Kakak Xie, kamu bahkan tidak berani mengakui hal-hal yang kita jalani bersama. Lalu apalagi yang kamu harapkan dari aku? Liu Yu, aku benar-benar merindukanmu. Aku ingin kita mulai lagi dari awal, tidak apa-apa, sekarang berbeda dari dulu. Aku bisa melindungimu, kakak Xie. Hari ini adalah resepsi pertunanganmu, jangan khawatir, aku dan keluarga Yao hanya mengatur pertunangan ini sebagai langkah sementara. Orang luar adalah kamu. Beri aku sedikit waktu, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kita baiknya berdamai dulu, ya. Kamu berhak apa sih mengira aku akan jadi selingkuhanmu? Jangan buat aku jijik. Jangan bilang begitu, Yuet-Yuet, aku mencintaimu. Kapan kamu belajar hal-hal seperti ini? Semoga hal seperti ini adalah yang terakhir. Tidak menyangka ternyata benar-benar berguna. Itu saat minggu pertama aku dipindahkan ke luar negeri. Aku mengalami pemerkosaan. Sejak saat itu aku dan pria yang wajahnya terluka dan tidak bisa bicara ini menjadi teman. Dia juga mengajarkan aku seni bela diri. Ham 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 ham. Ham. Wajahmu benar-benar tidak baik, aku bisa melihatnya. Bisa. Hei, kalian jangan terburu-buru. Aku segera datang. Aku ragu bahwa teka-teki lagu ini bahkan. Hati, apakah kamu sudah selesai? Selesai, Lin. Xiao Huan. Napasnya begitu besar ya. Lin Xiao Huan, kamu juga punya keahlian. Ayo, nenek minta aku antar kamu pulang. Mereka. Kapan hubungan kalian jadi begitu dekat? Naik mobilku, aku juga akan sendiri. Tidak perlu lagi. Terima kasih. Bagaimanapun, kamu tetap antar Nona Yao saja. Yo hai, ini aku. Tentang Yu, jangan ikut campur, jangan panggil dia begitu akrab,
Kamu dan Dayu apa? 你和他有什么事？我们 Ada apa? Bukankah kamu yang salah? 难道你 没错，就是你。 Seperti yang kamu pikirkan. Kamu tidak bisa mengurus urusanmu sekarang. Nanti juga bukan urusanmu. Ada apa? 怎么了？ Tidak ada. Oh, 哦， hampir lupa mengucapkan selamat bertunangan, 大嫂， kakak dan kakak ipar. 订婚快乐！ 谢谢周。 Terima kasih, Yohua. 真是阴魂。 Benar-benar hantu yang tak mau pergi, bahkan meraih Lin Zhonghuai. Apakah kamu kurus? 瘦了。没有呢，奶奶。 Tidak, 我可能 Nenek. 从前胖 Aku malah lebih gemuk dari sebelumnya. 戴上眼镜再看看。 Mungkin Nenek harus pakai kacamata baca dan lihat lagi. 奶奶， Apakah sudah benar? Bajingan itu keluarga, anak itu bukan. 又不是我，我和 Bukan aku dengan dia. 论丹，好好好， 为 Baiklah, baiklah, 楼丫 maafkan aku, gadis tua. 都过 Ham, 去了。 semuanya sudah berlalu, Nenek. 这次我回 Ham, 来， kali ini aku pulang untuk pamit pada Nenek. 我打 Saya berencana mengundurkan diri dari kenyataan. 奶奶， Kalau Nenek tahu ini 10 这是你 tahun bekerja keras untukmu. 为了报 Sebagai balasan atas rasa terima kasihmu kepada kakek Xie atas pengasuhannya, kamu terhadap keluarga Xie, dengan tekun dan tanpa keluhan. 夜夜毫无怨言。 Bahkan sejak dulu bersama Nenek Jiashu dan Nenek. Dalam hidupku aku ingin 以后的人生，我想 hidup untuk diri sendiri. Kalau begitu, saya pergi dulu ya. Semua sudah mendengar. 都听到 Sudah 了 mendengar. Sudah. 我们谢 Keluarga Xie berutang banyak kepada gadis Lou, meskipun dia tidak mengatakannya. Pasti ada rasa sakit di hatinya. Ah, pasti ada rasa dendam. 你和 Kamu dan dia. Mengganti aku dengan dia adalah hal yang tepat. Xie 夫人，老岳， 2 tahun telah berlalu, keluarga kami juga telah bertunangan. Semoga kamu bisa. Seperti yang kamu katakan di pesta pertunangan, jangan lagi memiliki pikiran yang tidak seharusnya. 不该有的心思。 Jangan berpikir bahwa nenek itu melindungimu. Aku tidak kehabisan makanan. Nyonya, tenang saja. Entah itu 2 tahun lalu atau sekarang, aku tahu jelas siapa diriku. Sebaiknya. 最好是 Begitu. 当时 Perlu istri selir mengatur, jangan biarkan anak selir mengganggu lagi. Kamu ngomong sembarangan, keluarga kita bukan seperti itu. Apakah istri tidak tahu isi hatiku? Sebenarnya aku yang menggoda dia atau dia yang punya maksud dengan aku? Isi hati. Diamlah kamu. Kamu. Diamlah. Wan Yi memang masih tajam. Tenaganya masih sebesar itu. 2 tahun lalu, di tempat yang sama, Lin Youhuai juga membantuku menahan. Sekali tampar aku beri dia bilang dia tidak menggoda. Kalau memang tidak, kamu tidak mengerti apa-apa. 那就是没有。 你懂什么？ Kalau bukan karena dia menggunakan cara 你哥怎么可能和 menggoda kakakmu, bagaimana mungkin kakakmu bersamanya? Aku dan Kak Jiasu sedang berpacaran. Tapi keluarga kami. 是你？ Jiasu bilang kamu yang menggoda dia. Nyonya Xie,
Tidak perlu membuang waktu di tubuhku. 2 tahun lalu di tempat ini, hatiku sudah mati, dan masih. Saya sudah berniat untuk mengundurkan diri dari Xie selama. Bos Xie bisa mengendalikan dirinya dan tidak mengganggu saya lagi. Apa yang dikhawatirkan Nyonya Xie tidak mungkin terjadi. Apa? Kamu mau mengundurkan diri? Sudah dipikirkan matang-matang, benar-benar mau pergi. Ya, Bos Xie. Perusahaan berkembang dengan baik sekarang, ada saya atau tidak tetap sama saja. Kalau dia mau pergi, biarkan saja. Begitulah. Luo Yu, kamu tidak perlu merendahkan diri. Selama bertahun-tahun aku sudah melihat semua pengorbananmu untuk Xie. Dulu saat kau berani mengambil alih, mempercayakan Xie kepada kamu. Cukup membuktikan kemampuanmu. Terima kasih atas pengakuan dari Ketua Dewan. Bulan lalu Xie tidak bisa lepas dari kamu, aku juga. Kali ini aku memanggilmu kembali karena ingin kamu bekerja di kantor pusat Xie. Posisi wakil presiden sudah disiapkan untukmu. Jangan terburu-buru menjawab, pikirkan dengan baik. Aku ingin memikirkannya dengan jelas. Aku ingin meninggalkan Xie. Wang, Ketua Dewan mengatakan. Memilih Lu Yu ternyata sudah dipikirkan matang-matang. Dan sekarang nenek. Aku antar. Kamu tidak bisa dapat ini. Naik mobil. Ruyue, kamu benar-benar tidak perlu mengorbankan semua kerja kerasmu selama bertahun-tahun hanya karena ingin membantahku. Menjauh dari kenyataan sama saja berdiri melawan kenyataan. Kamu tidak mungkin bisa bertahan di industri ini. Sepertinya aku belum cukup jelas. Satu tamparan ini adalah apa yang kau hutang padaku 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, aku menerima penugasan ke luar negeri hanya karena aku belum menyelesaikan pesan terakhir kakekku, bukan karena kamu. Hubungan kita sudah berakhir sejak kamu menyangkal hubungan kita. Tidak mungkin, kamu pasti sedang berbicara tanpa hati. Apa yang harus dibayar sudah aku lunasi. Mulai sekarang, aku tidak ingin lagi berurusan dengan keluarga Xie. Gak. Kamu lagi ngapain? Kalau begitu, turunkan aku dan antar aku pulang. Karena kamu sudah mendengar itu, seharusnya kamu tahu aku tidak ingin ada hubungan apapun dengan keluarga Xie. Turunkan aku. Aku mau bilang apa? Apa? Lin Xiaohui, jadi apa hubungan keluarga Xue dengan aku? Kamu penipu. Lepaskan aku. Aku. Aku mencintaimu. Wajahmu tidak apa-apa, hati ini sakit. Kalau begitu cium aku sekali, hati ini tidak akan sakit lagi, sekarang cium. Waktu kecil kamu juga tidak seperti ini, dulu. Kamu sangat mengerti aku. Pokoknya aku tidak butuh bantuanmu. Aku nanti tidak perlu melakukan hal itu lagi. Baik. Kalau begitu, lebih baik kita selesaikan dulu urusan lama. Maaf, bos, tadi tiba-tiba ada yang berubah besar. Selamat tinggal. Kenapa kamu baru pulang dari luar negeri dan langsung mau mengundurkan diri? Hari ini cuma datang untuk urus administrasi. Apa yang ingin kamu katakan?
Katakan saja, dunia luar sedang memperbincangkan bahwa kamu tidak bisa menerima pertunangan Tuan Xie dan sengaja mengundurkan diri sebagai protes. Siapa? Tidak tahu. Apakah Xie Corporation bisa sampai seperti ini tanpa kontribusimu? Tapi itu bukan seperti dulu. Selama 8 tahun ini, kamu bekerja dari bawah hingga ke manajemen inti di Xie Corporation. Apakah kamu benar-benar rela melepaskannya? Tidak rela, tetapi aku sudah memutuskan. Aku juga mendengar bahwa Tuan Xie sudah menyebarkan kabar, tidak ada orang di industri ini yang berani mengambilmu. Aku tahu, ke depannya, kalian harus bekerja dengan baik dalam kenyataan. Aku harus pergi menjalani prosesnya. Jangan kira penundaan pertunangan kita selama setengah tahun ini karena Kak Jiasu masih memikirkanmu. Liu Yu, aku peringatkan kamu, aku dan Kak Jiasu sudah bertunangan, jadi jangan buang-buang pikiran untuk bermain-main dengan trik-trik kecil ini. Kamu. Tidak. Kamu benar-benar tidak berpikir bahwa permainan tarik ulur seperti ini berguna, kan? Aku tidak tahu kenapa pertunangan kalian bisa tertunda selama setengah tahun. Dan, Kak Yo begitu takut padaku sampai-sampai tidak percaya diri. Atau apakah kamu bilang kamu tidak percaya pada si Yoshie? Percaya. Hati. Tenang saja, aku tidak tertarik dengan kalian para pria. Kakak. Kakak, kenapa kamu datang hari ini? Baru saja selesai jalan-jalan dengan sahabat, kebetulan lewat kantor jadi mampir lihat kamu. Kenapa tidak menyambut? Tentu saja, menyambut, cuma kamu terlalu capek saja. Aku tahu, Kak Jiasuo paling baik padaku. Datang tepat waktu. Sudah waktunya, Jia, kakak siapa yang sakit? Apakah dia merindukanmu? Chen Huiqi, nanti dia datang lagi ya. Mereka semua tidak merasa malu. Apa yang kamu takutkan? HMPH, akhirnya kembali. Hubungan kakak dan adik ipar benar baik. Di siang hari mereka masih di kantor. Ya, tidak bisa melihat diri sendiri. Kan, aku. Kami baru saja menikah. Kalau bukan karena dia terlalu sibuk bekerja, kami ingin selalu bersama setiap detik. Terima kasih. Pak Zong, saya yang akan tanda tangan. SIS. Kamu istirahat dulu saja. Kapanpun kamu ingin kembali ke dunia nyata. Aku siap datang kapan saja. Kalau begitu, tolong Pak Zong serahkan pesanan itu ke Wu. Aku antar kamu keluar. Kamu adalah karyawan keluarga Xie. Aku antar kamu supaya orang lain tidak bilang bahwa kakak Xie. Mengantar orang. Tidak. Baiklah, kamu datang ke perusahaan untuk apa sebenarnya? Mengantar orang pergi. Ternyata, rumor tentang pesta pertunangan kita tidak bohong. Melihat perhatian Yo Huai padanya, pasti. Presiden Lou sudah banyak pengalaman di luar negeri. Kan? Rumah. Shuoge. Perusahaan. Bagaimana kabar semuanya? Sudah beres? Nenek, kamu memanggilku hari ini. Ada apa? Kenalkan aku pada seseorang. Keluarga? Hampir sama. Dia meminta aku untuk memperkenalkanmu. Nenek, aku belum ingin memikirkan hal itu sekarang. Oh, orangnya sudah datang. Bagaimana kalau kita bertemu dan saling mengenal? Sini. Itu benar sekali.
Nona Liu, perkenalkan, saya adalah calon pasangan kencan Anda, Lin Zhouhuai. Lin Zhouhuai, saya terima. Tapi, betul, saya terima. Apakah kamu menolak sekarang atau sebenarnya? Kamu. Saya bersedia. Sebelum pergi, bisakah kamu jangan mengelabui? Apa yang kamu lakukan? Ini baru nyaman. Ambil saja hari ini. Masalah perjodohan itu bisa saya anggap tidak pernah terjadi. Baiklah, tentang apa yang terjadi di mobil hari itu. Pikirkan saja seperti itu, agar bersih, kan? Oh, Baiklah, kalau begitu saya. Sekarang menghitung, ketika kakak mengambil ciuman pertamaku 2 tahun yang lalu, kamu tidak bertanya. Pernah. Dia bagaimana minum? Sebegitu. Banyak. Tolong aku sayang, tolong aku saja, aku cuma mau. Tolong aku, tapi dia adalah seorang laki-laki tunggal. Ucapkan selamat tinggal sampai ada satu. Apakah aku ada sesuatu yang ketinggalan? Hari itu aku mabuk dan salah orang, kamu harus mundur. Iya, aku lebih suka jadi pengganti Xie Jiashu daripada mendorongmu. Ji Jesu. Om Ka Yesus. Baik. Aku segera lewat. Datang. Berdirilah di sana, itu adalah Bapak Wu dari pengelola Dana Rong Chuang. Bapak adalah kepala pengembangan proyek gelang peringatan dini serangan jantung berbasis AI. Bapak Liu, Bapak Wu, halo. Bapak Liu, halo. Nama lengkapnya Youyang. Jadi, kita mulai sekarang, ya. Gelang peringatan dini serangan jantung berbasis AI yang kami kembangkan ini terutama ditujukan untuk pasien jantung sebelum serangan terjadi, pada saat serangan mendekat. Peringatan dini. Ketika kecepatan aliran darah koroner menurun sebesar 50%, jaringan saraf kami menangkap gelombang sekunder yang gemertakannya akan memberi peringatan 12 menit 36 detik lebih awal dari elektrokardiogram klinis. Kapan bisa mencoba prototipenya? Kalau bulan depan keluar, aku akan menunggu kabar baik dari Tuan Lou.
Bu, aku pulang. Sudah datang. Maaf, aku pergi menangani hal lain. Aku belum sempat langsung melihatmu. Saya mengundurkan diri dari kenyataan. Keputusan yang tidak saya izinkan 2 tahun lalu, saya tetap melakukannya sekarang. Mungkin kamu merasa aku salah, tapi aku tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Karena kamu tidak mengawasi langsung. Tidak. Tenang saja, malam ini aku akan punya perusahaan sendiri. Lao Yu, kamu pulang ke negara lagi. Hamster, kamu yang lakukan. Apa yang aku lakukan? Lihat ibumu. Ibuku meninggal 6 bulan lalu. Tidak melihat pacarmu datang melayat. Sekarang, datang untuk apa? Akin, aku datang menjengukmu, Yui Wei. Bukan. Aku tidak ingin datang. Aku sungguh tidak ada cara lain. Tebak. Hari ibuku meninggal, dia dibawa pergi, kan? Ah, mana mungkin seberuntung itu. Aku curiga kematian ibumu bukan kecelakaan malam itu. Aku dan ibumu sedang bermain game di Cina. Bulan kita akhirnya punya kesempatan untuk menangkapnya. Benar. Tuan muda akan bertunangan dengan nona keluarga Yao. Aku sudah janji dengan ibumu nanti malam. Aku akan menjemputnya di rumah keluarga 11. Nanti aku akan memohon ke ketua dewan agar dia setuju membiarkan kita. Saya terus panggil dia, kirim pesan WeChat dan telepon tapi tidak bisa menghubunginya. Mobil saya sedang berjalan di tengah jalan, tiba-tiba ada mobil yang menyelonong dari samping dan menabrak mobil saya. Saya langsung pingsan. Setelah itu, ketika saya sadar, saya sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Polisi juga menahan saya dan bilang saya melarikan diri setelah kecelakaan. Keluarga Xie memberitahu bahwa saat mereka menemukan ibu saya, dia sudah tidak bernapas. Mereka segera melapor ke polisi. Kesimpulan polisi adalah dia meninggal karena serangan jantung akut yang dipicu oleh penyakit jantung. Itu maksudnya. Ah, tidak mungkin. Ibu kamu selama beberapa tahun ini selalu menjaga kesehatannya dengan baik. Bagaimana mungkin terjadi serangan jantung mendadak? Selain itu, kenapa tidak ada yang pernah menyebutkan soal ibu kamu pergi ke rumah keluarga Xie untuk menemui Xie An? Kenapa tidak ada yang membicarakannya? Iya, keluarga Yao bilang dia dan keluarga Xie seharusnya sudah bertunangan 6 bulan yang lalu. Mereka bilang dia benar-benar pergi menemui Xie An malam itu. Pasti terjadi sesuatu. Segalanya selesai. Permisi. Jangan salahkan aku karena aku lembut hati. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja. Hukuman yang seharusnya muncul hari ini. Ada yang berhasil ditemukan, karena ibu Anda memiliki riwayat penyakit jantung. Dan malam kejadian terjadi hujan deras yang menyebabkan kerusakan listrik. Rumah keluarga Xie semua rekaman CCTV rusak. Jadi, tidak dapat memberikan bukti yang valid dan tidak ada motif untuk melakukan kejahatan. Sehingga polisi akhirnya menyimpulkan ini kecelakaan. Jadi, apakah ibuku pernah mencari Xie An untuk membuktikan itu? Hari itu kebetulan adalah hari istirahat pelayan. Jadi di rumah Xie hampir hanya ada anggota keluarga utama, dan semua orang memiliki bukti ketidakhadiran, yaitu Wenxinya, yang membuktikan untuk Xie An bukan adalah putranya, anggota keluarga Xie. 11 An dan saksi pengawal keluarga Xie mengklaim dan tidak pernah melihatmu. Ibu, silakan lanjutkan, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka bersekongkol. Kemungkinan karena keluarga Xie hampir mengganti semua pelayan mereka dalam seminggu.
Apa sebenarnya yang terjadi di kepalamu? 到底发生了什么事？ Luo. Bulan, kamu sebenarnya mau apa? Pertama ingin pergi dari keluarga Xie, sekarang berpacaran dengan Lin Yao. Bagaimana dengan Tuan Xie? Kalau sampai Nona Yao tahu, aku tahu kamu hanya ingin membuatku kesal. Percayalah padaku, aku akan segera menyelesaikan urusan keluarga Yao. Jadi, kamu menunda pertunangan 6 bulan yang lalu benar-benar untukku? Tentu saja. Aku selalu memikirkanmu, kenapa pertunangan kita ditunda? Apa sebenarnya alasannya? Aku terburu-buru pergi terakhir kali dan lupa membawa beberapa barang. Aku ingin kembali ke rumah Xie beberapa hari, tapi tidak bisa. Yue, kamu tahu. Sifat ibuku, dia selalu punya prasangka terhadapmu. Aku tidak ingin kamu sendirian. Dia untuk. Kenapa masih menghubungimu di malam seperti ini? Tidak sopan mengganggu adik ipar di malam hari di Kolombia. Tidak pantas, Pak Lin. Apa yang Anda omongkan? Adik ipar. Benar sekali. Aku akan coba hubungi Yao Huan. Aku akan coba dengan Yao Huan. Kakak, yakin masih ada puluhan menit sebelum senja. Benar, kan? Maaf, Lin Zhaohuan. Aku harus tahu dengan pasti apa yang terjadi malam ibu meninggal. Apa yang terjadi? Lin Zhaohuan, aku ingin tinggal di rumah Xie. Ini adalah jawabannya. Apakah ini syarat untuk menjadi tunanganku? Ya, selama. Kamu mau? Aku tidak ada masalah. Kamu tidak penasaran kenapa aku tiba-tiba berubah pikiran? Tidak penasaran, tapi itu tidak penting. Jika memanfaatkan aku bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, aku akan melakukannya dengan senang hati. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Luo Yu, jelas-jelas sudah menjelaskan untuk memisahkan diri dari keluarga Xie, kenapa masih setuju untuk diatur jodoh denganmu? Nenek ternyata juga berada di sisimu. Terima kasih, Shouge. Terima kasih, Paman Xie. Kau pikir aku adalah milikmu? Aku benar-benar mencintai Luo Yu. Aku ingin menikahinya. Ini adalah takdirku. Dengar-dengar, dia memanfaatkan posisinya sebagai Mengpo. Ibu kandungnya meninggal, bahkan tidak ada petunjuk, sungguh kejam. Aduh, dia tumbuh besar di luar negeri sejak kecil. Sudah terbiasa. Apa ada aturan? HMPH. Tapi anak haram, apa yang bisa diharapkan darinya? Kalau begitu, para tuan muda dan nyonya, teh sudah dingin. Saya gantikan dengan yang baru. Siapa kamu? Jangan ikut campur. Aku bernama Luo Yu, anak dari pengasuh keluarga Xie. Hanya ingin mengingatkan, teh baru yang diganti ini. Dengan jarum perak Junshan harus diminum saat masih panas. Kalau dingin, rasanya seperti kata-kata yang diucapkan. Ingin diungkapkan, tapi sulit diucapkan. Kamu seorang bawahan, kamu berani bicara seperti itu padaku? Ya, aku. Hanya seorang bawahan, tentu tidak sebanding dengan Madam Zihui. Tapi, pelayan juga melamun saat pemakaman, apa-apaan ini? Juga mendapat balasan. Tidak. Buka mata. Aduh, nenek,
Kamu yang paling besar, Jimmy benar-benar membuat orang kesal. Jangan sentuh aku dengan tanganmu, aku sangat kesal, hatiku sakit. Nak, ayo kita pergi, jangan terus lihat ke orang lain. Biasakan diri dengan pengalaman, kamu harus mandiri. Bagian apa itu? Ayahmu merasa kamar ini terlalu pengap untukmu, jadi dia ingin menggantinya dengan kamar yang menghadap matahari. Dan untuk semua, kamu ini anak bagaimana bisa begitu tidak mengerti aturan? Ada beberapa hal di kenyataan. Sama-sama. Fleur. Nenek itu bilang bajunya yang baru dibeli hari ini tidak cocok di pinggang. Bajunya seperti apa? Kamu. Bukan karena melihat sesuatu, aku hanya baru saja melewati tempat minum teh, kebetulan lewat, anak perempuan pelayan itu cukup pandai melewati. Yohuan, karena kamu tidak mau pindah, aku juga jadi tidak perlu. Tolong kita pergi. Ya. Kamu sudah janji sama nenek kalau liburan nanti harus pulang menemani aku. Baiklah, aku pasti akan pulang dan bicara. Janji apa? Aku sudah tahu soal produk, kita buat dulu rencana cadangan, lalu urusan sisanya. Masih belum tahu bagaimana bisa pulang. Sekarang semua orang sibuk menyiapkan makan malam menyambut kembalinya Juhua. Tidak ada yang kembali ke sini. Mengerti? Kamu malah begitu cepat menipu kakak ipar aku. Kamu berani menyakiti kakak ipar aku. Deskripsi yang akurat, kakak ipar aku saat ini, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Bagaimanapun juga, Lo Yu adalah mantan pacar aku, kalian tidak boleh bersama. Kenapa tidak? Aku dan Lo Yu tidak bisa menikah, itu adalah hal yang wajar dan sah. Kenapa tidak? Aku dan Lo Yu belum menikah, itu adalah hal yang benar dan sah. Lin Zhouhuai, jangan panik. Kamu juga anak dari keluarga Xie, dulu aku tidak disetujui. Kalau kamu tidak bisa, apa boleh buat, aku butuh. Persetujuan siapa? Direktur Xie. Kepala urusan, ibu kamu atau kamu sendiri. Aku tidak bersaing denganmu dulu karena Lo Yu memilihmu, tapi kamu justru karena kekurangan pilihan. Memilih untuk menyerah. Sekarang sudah keluar dari kompetisi.
Urusan antara aku dan Luo Yu, selama dia setuju, tidak ada yang bisa menghalangi. Ngomong-ngomong, kalau kamu ingin mengikat diri melalui pernikahan dengan keluarga You untuk menjaga keluarga Xie, maka seharusnya kamu menjaga prinsipmu. Jangan lagi saling mengganggu. Kalau tidak, apakah keluarga Xie akan ikhlas? Itu sulit untuk dipastikan. Paman Jia. Tahu kenapa anggrek ini tumbuh begitu baik? Lihat, kan? Harus berani memotong cabang dan daun yang layu, Bulin. Yo Huai, dia bagaimana bisa bersama Luo Yu? Kamu tahu, Dewan Direksi selalu tidak mendukungmu. Puji syukur kali ini penilaian terhadapmu membaik karena kamu berhubungan dengan pertunangan keluarga Yo. Kamu harus. Bilanglah, jangan membuatku kecewa padamu. Aku mengerti. Kamu sudah kembali. Ya. Kalau sudah kembali, itu yang penting. Huan, dia sudah datang. Cepat bawa barang bawaannya ke kamar di lantai atas. Ya. Baik, kamar kamu. Aku secara berkala menyuruh orang untuk membersihkannya. Tidak ada yang berubah. Hahaha. Terima kasih nenek, kamu punya ini. Sikap itu sangat baik, kita akui tidak buruk. Kan kalian harus baik. Baik untuk diajak bergaul. Liu Yu, kamu. Bukankah kamu sudah mengatakan dengan tegas bahwa kita tidak ada hubungan dengan keluarga Xie? Sekarang bagaimana bisa tiba-tiba datang dan diterima? Kamu dipanggil. Saya lupa memberitahumu, Feng Yi, bahwa Luo Yu adalah tunanganku. Mulai hari ini, dia akan pindah ke rumah Xie agar kita bisa lebih dekat. Anda adalah orang yang lebih tua, jadi dia tentu saja harus memanggil Anda Feng Yi. Apa pendapat Anda? Apa? Ibu, meskipun Anda sangat memanjakan Yo Huan, tidak seharusnya membiarkannya berbuat sesuka hati, kan? Anda tentu saja tahu tentang kejadian 2 tahun lalu. Keluarga kami dan Luo Yu. Jika berita ini sampai keluar, bagaimana orang lain akan berpikir tentang keluarga kita? Siapa yang berani menyebarkan bahwa Luo Yu adalah orang yang saya undang? Tamu itu bahkan lebih dari itu, dia adalah menantu cucu saya di masa depan. Di rumah ini, selama dia tidak sopan padanya, berarti dia melawan saya dan istri saya. Kalau keluarga Yo tahu tentang ini, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Gadis muda itu, Huan, menemani nenek. Ayo jalan-jalan sebentar, baik. Nenek, Bu. Lung Yu ini benar-benar sulit dilupakan. Mempengaruhi keluarga dan keluarga baru saja bertunangan. Jangan sampai dia merusak hal baik ini. Selesai sudah, kamu datang ke kamarku tengah malam. Cepat keluar. Mau jadi istri? Lengkap ya? Kak, kalau sudah mau jadi tunanganku, tinggal bersamakan wajar. Siapa yang mengacak data di dalam? Apa kakak ingin dia tahu kita palsu? Kamu gila. Kalau kakak tidak percaya, lebih baik sekarang buka pintu dan lihat. Sepertinya malam ini tidak ada kesempatan. Aku punya firasat. Berbaliklah, kamu ada di sana. Tubuh. Di samping. Belok kiri, belok kanan, ke surga. Shanghai, kamu selalu di depanku. Aku percaya pada takdir. Kakak, sudah cukup. Belum, kamu. Kenapa melepas baju tengah malam begini? Tidur tidak suka pakai baju. Ada apa? Biasakan, hati-hati ya.
Katakan bahwa kamu mencintaiku, katakan bahwa kamu peduli. Katakan bahwa kamu mencintaiku, katakan bahwa kamu peduli. Tidur nyenyak semalam, maaf. Ah, dia terlalu lelah semalam, jadi tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa cepat. Siapa? Oh, saya akan berusaha lebih cepat lain kali. Cepat, cepat tidur. Jangan salahkan kakak bodoh ini, kalian sekarang masih dalam tahap saling mengenal. Segala sesuatu. Harus hati-hati dan tahu batasnya, jangan terlalu coba-coba. Kalau tidak dicoba, bagaimana tahu apakah semuanya? Cocok. Semua ada di sini. Jia-Jia, ini aku. Datang untuk tinggal beberapa waktu supaya lebih mudah menjagamu, atau memang Jia-Jia yang pengertian, tahu kamu. Sibuk jadi pindah masuk supaya tidak mengganggu kalian berdua. Aku malah ingin lihat apakah kamu bisa bergaul. Tempat tinggal. Anshun. Jia Shuge ini. Adalah aku yang membuatkan sandwich ini secara langsung untukmu. Kamu, cicipi, Jia. Jia sangat perhatian, hati kecilku hanya ingin memanfaatkan tangan Yo Jia untuk mengusirku keluar. Aku benar-benar iri dengan kakak laki-laki yang mendapatkan sandwich buatan istri kakaknya sendiri. Baiklah. Baik. Makanlah, kakak yang menyuapi sendiri juga bagus. Tak tahu apakah kamar yang pernah ditempati ibu sebelumnya punya petunjuk tentang Hou Yu ini. Mengapa tidak tidur malam ini? Lagi ngapain di sini? Kapan Nona Yo jadi pengurus keluarga Xie? Sekarang harus urus apa? Oh Yu, kamu harus. Tak tahu malu. Selesai bicara sama kakak, malah bicara sama adik. Jadi, Nona Yo, cermin rias saya ada di atas bantal saya. Kupu-kupu yang dipencet mati di sini ingin menakut-nakuti saya. Kan? Ya, saya tidak tahu kenapa. Saya sarankan kamu lebih peka dan segera pergi dari keluarga Xie agar tidak membuat semua orang merasa canggung. Kalau begitu, tolong Nona Yo, gunakan cara yang lebih cerdas lain kali. Kalau tidak, bagaimana kalau Presiden Xie terjebak dalam cinta lama saya? Jangan terlalu membanggakan diri sendiri. Jia. Jia, Shuo, kamu minum sebanyak ini. Saya antar kamu kembali ke kamar. Ayo. Yo Jia, kalau kamu tidak pergi, saya akan sulit melanjutkan urusan dengan Mama. Akhir-akhir ini siang hari saya tidak melihatmu, sibuk dengan pekerjaan baru. Begitulah, Nenek, mungkin Anda belum tahu, keluarga Xie kita punya orang hebat. Kau ini, gadis tua, dia sedang memulai usahanya sendiri. Ya, generasi muda yang berbakat, itu hal yang baik. Kenapa aku merasa kamu meremehkan? Bisnis yang kalian bicarakan ini, saya sebagai orang tua tidak paham, kebetulan semua ada di sini. Mari kita bicarakan. Minggu depan adalah pesta ulang tahunku, akan diadakan di rumah. Ibu, Anda adalah yang utama. Kamu. Yang memutuskan. Hahaha baiklah, mari kita mulai. Acara utama belum dimulai, jangan sampai salah langkah. Iya, sangat berterima kasih kepada semuanya yang hadir hari ini di acara ulang tahun ibu dari keluarga Han. Semua tolong tersenyum. Nenek, semoga Anda mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan selama 7 hari. Terima kasih, semoga panjang umur dan sehat selalu, umur panjang seperti gunung selatan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Makanlah dengan baik, minumlah dengan baik, bersenang-senanglah. Hahaha nenek, tunggu sebentar. Aku akan ambilkan hadiah ulang tahun untukmu. Ibu, selamat ulang tahun.
Selamat hari ulang tahun, Nenek. Aku lihat nanti kamu masih bisa tersenyum. Cepat. Segera. Ibu, nanti telepon saja. Semoga nenek panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih, Lala. Kenapa wajah gadis ini kelihatan begitu buruk? Tidak kok, aku cuma mewakili nenek. Kasihan nenek yang biasanya sangat menyayangimu, kamu malah memberikan batu yang tidak berharga seperti ini. Bawa hadiahku ke sini. Ya. Jia sudah mulai menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu sejak sebulan yang lalu. Jauh lebih tulus dibandingkan beberapa orang. Aduh, ini. Dari mana ini? Malah mengirim barang seperti ini. Mungkin ini soal roh yang tidak stabil. Ini. Bukan. Apakah ini sudah digantikan dengan putri keluarga Hou? Apa maksudnya? Song Gaozong ini belum menikah dengan keluarga Xie, sudah ingin memberi tamparan dulu. Cepat diam. Nenek, aku bagaimana? Ini soal apa? Aku tidak tahu. Kenapa ini ada orang yang mencuri hadiah ulang tahun yang aku berikan untuk nenek? Kak Gua, tolong katakan ini untukku. Kalimatnya, hadiah ulang tahun itu kita berdua yang pilih. Benar. Mereka. Mencemarkan aku? Ya, diam-diam kita juga pernah bertemu. Pasti ada sesuatu yang salah. Ada salah paham. Selama orang yang mencemarkan dan menuduh itu adalah kamu, Nona Yo. Ini hari ulang tahun nenek, kamu terlalu tidak paham. Ini adalah sopan santun keluarga Yo. Ayo, nenek ingin. Tidak, lebih baik pindah keluar saja. Aku tidak ingin keluarga Xie jadi tidak damai. Tentu saja, kau dekat dengan Lou Yu, tutup mulutmu. Selama aku di sini, kau tidak akan kemana-mana. Tidak perlu pergi. Paman Jia, dengarkan aku, semua ini Lou Yu lebih baik dariku. Kalau tidak, dia yang terus menggoda kamu, tutup mulut. Gadis tua, pindah masuk saja. Sejak dulu selalu patuh, justru kamu. Setiap hari membuat keributan di rumah, keluarga sudah mengantar Nona Yo pulang. Apa keluarga Xie bisa menerima ini? Turunkan patung Buddha ini, dengarkan aku. Ah, bukan seperti itu, Om Jiang. Dengarkan penjelasanku, aku difitnah. Terima kasih, Lou Yu, sudah membantuku. Membantu mengantarkan orang itu pergi, hanya ucapan terima kasih saja. Kakak, apakah itu tidak terlalu membuatmu merasa tidak enak? Terima kasih. Bukankah aku sudah memberimu hadiah sebelumnya? Ya. Pesta ulang tahun nenek. Segera tiba, keluarga Yo dan Wen Xinya pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Aku butuh bantuan. Kamu Yo Huan. Oh, bohong. Lin Zhao rindu aku. Butuh kamu. Tolong aku, jadi kakak sekarang sedang. Jangan begitu, ya, itu bohong. Ah, kamu rindu aku bagaimana? Kalau kurang, itu cuma dianggap bunga saja.
Kamar ibu ternyata diubah menjadi ruang penyimpanan barang. Lihat-lihat dulu saja. Kenapa begitu? Siapa yang kamu harapkan dari kakakmu itu? Aku harap kamu pergi. Giok. Lepaskan saja, tapi kakakmu sudah bilang bahwa begadang tengah malam itu karena ingin melakukan sesuatu, mencari sesuatu, ini. Apa yang menarik perhatianmu? Aku mau membantumu. Kalau aku bisa membantumu menghadapi peri keluarga Yo, tentu saja hal lain juga bisa. Kalau kematian ibumu benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Xie, dia kan memang orang keluarga Xie. Kamu berpikir terlalu jauh, aku tidak mencari apa-apa. Hanya tiba-tiba merindukan ibuku. Ingin mencari beberapa barang lama yang bersifat pribadi, tapi sekarang sepertinya juga tidak menemukan apa-apa lagi. Aku bulan kamu masih, iya atau tidak? Cukup percaya. Coba saja. Itu. Tuan Yo Huai baru saja kehilangan cairan. Perlu mengisi energi, kamu bawa bubur itu ke sana ya. Ah, baiklah, kamu sakit, kamu tetap. Tetap. Baiklah, aku yang akan melakukannya. Ah. Silakan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku bermimpi tentangmu. Rambutmu lebih halus dari terakhir kali. Bukankah ini yang hilang beberapa tahun lalu? Tidak seperti yang kita kira. Kakak kesal saat aku sakit. Aku hanya ingin kamu mengerti aku, Lin Zhouhuan. Kamu tidak perlu menjelaskan penjelasan. Apa yang aku temukan, aku bilang saja, dan fotoku juga aku temukan. Kamu adalah aku, Tao Zilin. Zhao Hui, sejak 2 tahun lalu kamu sudah menyukaiku. Kakak. Kakak sebenarnya. Liu Hai, aku tidak menyangka aktingmu begitu bagus, aku hampir tertipu olehmu. Li Zhaohuan tidak menyangka bahwa aktingmu sebaik itu, aku hampir saja tertipu. Kamu masuk ke kamarku, sebenarnya mau melakukan apa? Kenapa kamu melakukan hal-hal seperti ini? Ternyata ini semua untuk membalas dendam pada keluarga Xie, membalas dendam padaku, ya. Apakah kamu dan keluarga Xie begitu penting? Apakah aku harus membalas dendammu? Kamu bukan siapa-siapa. Kenapa selama 2 tahun kamu di luar negeri menemani Lou Yu, kamu tidak berani memberitahunya siapa dirimu? Yuer,
Jangan sampai kamu tertipu lagi. Seberapa tulus dia padamu. Dia hanya memanfaatkan hubungan kita, terus-menerus memanfaatkanmu. Jadi dia. Mengapa harus menyembunyikan identitas? Jelaskan padaku. Jangan berpura-pura. Li Zuohan memang pantas. Anak baik ibumu suka merampas barang orang lain dan menulis surat. Bicaralah dengan sopan, jangan tidak menghormati orang lama. Dan aku dan Lin. Yo Huai masih ada urusan. Sampai kamu datang mengatur dan tidak peduli apakah dia ingin menyakitiku atau menipuku, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungan sama sekali. Sekarang kamu bisa pergi. Meskipun Lin Zhouhuan, kamu sudah berada di sampingku selama 2 tahun. Mengapa tidak memberitahuku bahwa kamu bukan? Dan aku juga tidak pernah meragukan itu. Apakah orang itu bisa menjadi aku? Seandainya kamu memiliki sedikit keraguan, aku hanya sekali. Tetapi Tuan tidak pernah meragukannya sama sekali. Aku. Kenapa tidak berani mengungkapkan identitasku? Bagaimana kamu bisa ingat? Padahal bagimu aku adalah itu. Bukankah semua orang harus mengikuti? Kenapa harus dipindahkan ke luar negeri? Aku mau mengundurkan diri. Aku tidak menggoda Paman Xie. Kalau orang-orang keluarga Xie tidak mau percaya, maka aku akan meninggalkan keluarga Xie. Meninggalkan keluarga Xie. Ibu, kamu juga tidak percaya. Aku, jangan lupa kebaikan keluarga Xie kepada kita. Kita harus tahu berterima kasih. Balas budi kepada kakek dan nenek Xie. Luo Yu, sebagai pelayan, harus tahu batasan, jangan berpikir untuk mencari jalan pintas dengan menggoda tuan. Ibu, ini adalah nasib kita, kamu harus menerima takdir. Jangan salahkan Tang Sheng, dia juga tidak berperasaan padamu, jika mau menyalahkan, salahkan aku. Sebagai ibu, aku tidak mampu membuatmu lahir di keluarga yang kaya, pergi ke luar negeri. Hal ini sudah begitu. Katakanlah kamu mengerti. Besok akan pergi. Kamu mau kemana, Nyonya? Hujannya deras, kamu mau kemana? Kenapa kamu lagi-lagi muncul di saat-saat sulitku? Kenapa setiap kali kamu muncul saat aku paling tidak nyaman? Pergi sana. Jauhkan dirimu. Kamu bilang kamu bertanya. Aku. Kenapa selalu muncul saat kamu merasa malu? Karena hanya saat itu. Kamu bisa melihatku sebentar. Setelah pergi ke luar negeri, aku tidak ingin memberitahu kamu. Tapi kamu bilang kamu membenci keluarga Xie. Siapa yang tahu sekarang? Oh, dan bintang-bintang. Kamu masih demam.
Aku tidak ingin membuatmu menunggu. Itulah sebabnya kamu menunggu. Aku hanya berharap kamu akan memakai sepatu. Kita akan pergi. Semoga kita tidak terlambat. Aku akan merasakannya sangat lambat. Ini membuatku hidup. Kita bahkan tidak perlu mengucapkan selamat tinggal. Aku akan merasakannya begitu kuat. Ini akan membuatku hidup. Kita bahkan tidak perlu mengucapkan selamat tinggal. Aku ingin kamu melepaskannya. Ini membuatku hidup. Kita bahkan tidak perlu. Bervariasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Pak Wu tidak terlalu yakin dengan produk kita? Hanya tinggal seminggu lagi kita bisa mencoba prototipe. Bagaimana bisa tiba-tiba menarik diri dari investasi? Pak Wu, apakah Anda melakukan sesuatu yang membuat orang tersinggung? Awalnya bukan hanya Pak Wu, tapi juga Pak Liu dari Qichuang dan Pak Zhang dari Qichuang. Semuanya sangat tertarik dengan produk kita. Bahkan jika Pak Wu tidak berinvestasi, tapi Pak Liu dan Pak Zhang bersama-sama juga bisa. Tapi tiba-tiba tidak ada satu perusahaan pun yang mau berinvestasi. Kalau begitu, di dalam negeri tidak berhasil, bagaimana dengan luar negeri? Produk kami sudah sampai pada tahap pengujian terakhir, hanya satu langkah lagi menuju peluncuran. Jika sekarang kita menyerah, semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Jadi, coba lagi. Lin, ini tentang hal yang saya bicarakan denganmu terakhir kali. Saya Zhang. Kamu lihat? Tolong pertimbangkan lagi tentang hal itu. Bisa? Benarkah tidak ada cara lain? Dong. Kepala perusahaan sudah menyampaikan sesuai perintah Anda. Saat ini tidak ada perusahaan di dalam negeri yang berinvestasi pada Nona Lu. Mengambil keuntungan dari nama keluarga Xie, sekarang ingin berangkat sendiri. Sungguh mengira pintu keluarga Xie semudah itu terbuka. Ngomong-ngomong, dengar-dengar dia sedang menjalin kontak dengan modal luar negeri. Orang asing menghargai bidang biologi, hanya dengan diatur saja dia sudah tidak mampu bertahan. Aku rasa dia bisa bertahan sampai kapan. Hal yang terakhir kali kau minta aku selidiki sudah ada hasilnya. Loh, Nona sepertinya sedang menyelidiki kematian ibunya. Ya. Pria dalam foto itu adalah pacar ibu Nona Lou, Ibu Sukin, saat masih hidup. Saya sudah cek, orang ini saat ibu Nona Lou meninggal, dihukum 6 bulan karena tabrak lari. Setelah keluar penjara, dia bertemu Nona Lou yang baru kembali ke negara ini. Ternyata inilah alasan sebenarnya dia ingin mempererat hubungan dengan keluarga Xie. Ada hubungannya dengan keluarga Xie? Ya. Saya sudah menemukan pengacara pribadi yang membantu Nona Lou menyelidiki. Saat ini belum ada bukti apakah ini disengaja atau kecelakaan. Kita lanjutkan penyelidikannya. Suruh detektif swasta jaga mulutnya baik-baik. Baik, bos. Bos Luo sudah menemukan investor. Ada sebuah perusahaan luar negeri bernama Investasi Bulan Sabit. Katanya mereka sangat ketat dalam meninjau proyek investasi. Tapi layak untuk dicoba. Ayo. Saya akan segera menyiapkan dokumen terkait. Ini adalah harapan terakhir kita. Ayo. Li Wei, kamu akan mengadakan upacara doa ya? Bos Luo. Saya akan masuk dulu untuk menata tempat dan menyambut dewa. Tidak tahu Bos Xie berkenan hadir, ada keperluan apa? Yu. Kamu tidak perlu memiliki permusuhan sebesar itu terhadapku. Aku datang untuk membantumu. Jangan berpura-pura, kucing bodoh, menangis sampai kehabisan. Jangan pikir, aku tidak tahu siapa yang menghalangiku mencari investor. Sekarang kamu sudah tahu, lebih baik menyerah saja. Jangan buang waktu lagi. Apa maksudmu dengan ucapan itu? Apa kamu benar-benar berpikir bahwa Xinhua Investment akan tertarik pada tempat kecil seperti kalian? Mereka adalah investor baru yang baru muncul di Wall Street dalam 2 tahun terakhir. Dan fokus pada akuisisi merek internasional yang mewah. Kamu pikir mereka akan membuat pengecualian untuk merek dalam negeri yang baru?
Ini adalah daftar proyek dalam negeri yang mereka tolak bulan lalu. Bahkan 3 sumerek dari grup Yo juga ditutup. Kamu pikir kalian lebih berpengaruh daripada Yo? Apakah kamu yakin? Jadi, sebelum konferensi pers, Pak Xie baik hati memberitahu saya tentang ini. Apa yang ingin kamu sampaikan? Yue, saya tahu niat awalmu dalam mengembangkan produk ini adalah untuk X. Bagaimana kalau begini? Jual produk ini padaku, harganya terserah kamu. Produk memiliki promosi pasar. Meluncurkan produk tanpa harus menanggung risiko, bukankah itu 2 keuntungan sekaligus? Yang mendapatkan 2 keuntungan hanyalah kenyataan, karena kehilangan 1 pesaing dan juga produk baru diluncurkan, sekarang giliranmu. Menganggap aku bodoh? Liu Yan, jangan terus berjuang. Apakah kamu ingin melihat dengan mata kepala sendiri produk yang kamu susah payah kembangkan akhirnya tidak bisa diluncurkan? Ya, terima kasih banyak atas niat baiknya. Tenang saja, meskipun saya menghancurkan produk ini di tangan saya pasti tidak akan membuat Zhang Lin puas. Saya sudah memberi kamu kesempatan. Ini masih ada 5 menit. Acara akan dimulai. Orang-orang dari investor bahkan belum datang. Benar? Apakah konferensi pers hari ini tidak akan dilanjutkan? Jangan sampai kita terjebak. Kita tidak akan dibohongi oleh orang-orang dari investasi. Kan? Tunggu sebentar. Waktunya belum tiba. Aku hanya bilang itu. Dunia Feng Yu akan ada masalah. Mereka tidak mungkin ingin berkolaborasi. Mereka pasti ingin melihat kita, keluarga Xie, dalam kesulitan. Bos, mengingat kamu pernah menjadi karyawan kami di Xie. Kami, keluarga Xie, bisa meminjamkanmu bantuan untuk menjadi investor baru. Namun harganya adalah sepertiga dari harga bulan baru. Keluarga Xie tidak akan ditipu. Masih ada 30 detik. Bos, apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Baik. Saudara kedua baru saja menyelesaikan konferensi video lintas negara. Total. Baru saja. Setelah kami pertimbangkan dengan hati-hati, keputusan investasi baru untuk menambah investasi hingga 3 kali lipat dari jumlah semula adalah langkah yang tepat. Mendorong produk tersebut secepatnya ke pasar adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang investor yang baik. Wah, tidak kusangka bahwa bos di balik investasi baru adalah Lin Zhaohuai. Bahkan menyembunyikan hal besar ini dariku. Baik. Apakah bermain itu tidak menyenangkan? Ada orang yang rela begadang di kantor dengan Wang Ge sampai tengah malam. 3 atau 4 pagi mencari investasi luar negeri. Juga tidak mau minta tolong pada tunangannya. Jadi kamu sengaja menghambatku? Aku bisa membuktikan kamu itu rendah dan hina. Sekarang puas? Kalau tidak puas, dari kamu mencari investasi luar negeri sampai membalas emailmu dengan cepat. Setiap kali aku berharap kamu akan menyadari bahwa aku adalah bos Xingyue. Tapi sampai akhirnya, aku yang muncul duluan. Jadi kamu terus menunggu aku menyadarinya sendiri. Aku sudah bukan anak kecil seperti dulu lagi, yang di hari pemakaman ibunya dihina tapi tidak berani membalas. Kamu bisa coba mengandalkan. Bosku, kamu di dalam, wartawan ingin wawancara. Tahu ya? Pergi saja, Direktur Lou, nanti malam di rumah. Ketiga rumah sakit yang bekerja sama dengan kita tiba-tiba berhenti melakukan pengujian. Apa yang sebenarnya terjadi? Seharusnya ini karena gelang kesehatan salah mengenali media sebagai penyakit jantung. Sudah mulai dilaporkan. Benar-benar.
Apa yang sebenarnya terjadi? Seharusnya ini disebabkan oleh perusahaan yang menyebabkan keruntuhan algoritma inti. Sebelumnya, dia yang bertanggung jawab membangun kerangka tersebut, Wang Guang, baru saja keluar dari pekerjaannya minggu lalu. Bisakah kita mencoba menghubunginya? Gao Xin meminta dia membantu secara jarak jauh untuk memperbaiki. Tidak terlalu memungkinkan. Saya dengar begitu. Dia pagi ini merekam kenyataan. Kembali lagi dengan kenyataan, aku tahu mereka tidak akan menyerah begitu saja. Li Gong, kamu bawa teknisi untuk membantu memperbaiki. Aku akan berpikir. Cari cara? Bos, apakah kamu mengenal programmer hebat? Kita telah diserang secara jahat, perlu diperbaiki lagi. Kalau tidak, biarkan aku. Coba. Coba. Dia bahkan mengaku. Mengerti, bos? Tenang saja. Bos kami ada di sini. Ini benar-benar otoritas. Dana awal nyumun kami semua berasal dari hadiah yang diperoleh bos kami. Mereka tidak hanya memanipulasi chip asli. Data gambar juga ditambahkan gangguan. Saya perlu membangun ulang model teknis gelombang chip. SNBs. Bos Lin sangat tampan, benar-benar menyimpan banyak rahasia. Manajer Su, Chen saya. Linzi sudah mengaturkan tes sore untuk kalian semua. Silakan makan sebagai ungkapan terima kasih. Terima kasih, Pak Lin, Lin Zhou. Sebenarnya kamu masih punya berapa kejutan lagi? Kapan? Datang untuk bersantai, kami sudah melakukan serangan balasan. Memang agak sulit untuk bereaksi secepat itu. Kenapa aku tidak pernah mendengar kamu menyebutkan ini sebelumnya? Kamu sangat ahli dalam pemrograman kode. Kamu dulu tidak peduli padaku. Bagaimana aku sekarang? Hubungan kita juga tidak penting. Aku masih punya banyak keahlian lain. Bagaimana kalau aku ingin mencoba memahami kamu sekaligus? Bagaimana keadaanmu? Apakah masih ada rahasia lain? Tidak ada lagi. Aku. Kamu sudah tahu semuanya. Karena sekarang kita sudah bersama, aku tidak ingin ada sesuatu yang disembunyikan atau rahasia di antara kita. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Sebenarnya, awalnya aku tinggal di keluarga Xie karena curiga kematian ibuku bukan kecelakaan. Tapi akhir-akhir ini aku sudah mencari ke seluruh rumah keluarga Xie, tapi tidak menemukan petunjuk apapun kecuali buku dengan gembok kode milik Xiean itu. Akhirnya dia mau percaya padaku. Kamu sudah tahu dari dulu, ya? Aku hanya menunggu kapan kamu mau dengan sukarela memberitahuku. Kakak kadang memang agak lambat paham. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mencari kemana-mana di dunia nyata tapi tidak menemukan apa-apa? Kalau kamu sehebat itu, apakah kamu bisa membobol ruang kerja Xiean? Memang bisa. Tidak lama kemudian ruang kerja itu menjadi wilayah terlarang keluarga Xie. Hanya ayah dan aku yang boleh masuk. Saudara memiliki kunci, pegangan pintu akan segera mengenali. Jangan sampai orang asing bisa langsung memicu ketua Xie sebagian besar waktu di ruang kerjanya jika Sui benar-benar datang mencariku hari itu. Kamu mendapatkan kesempatan.
Begitu. Kita memang meremehkan gedung ini, tidak menyangka dia ada di samping. Masih. Ada kelompok hacker yang tersembunyi. Ya, mereka sekarang masih menyimpan data di dalam database. Mengganggu algoritma, kita akan kesulitan untuk menyerang lagi dengan kecepatan sekarang. Produk perusahaan Lou Yue akan segera diluncurkan. Lin Yao, anak durhaka ini berpura-pura bersikap acuh tak acuh. Hal itu membuat kita lengah. Sepertinya dia sudah bersekongkol dengan Lou Yue sejak lama. Sekarang kamu bisa lihat dengan jelas. Kamu dan Lou Yue sama sekali tidak sejalan. Meskipun kamu sangat mencintainya, itu tidak ada gunanya. Semua ini karena kebodohanku. Kamu benar-benar berpikir bahwa Lao Yu pindah ke rumah Xie hanya untuk bersama Lin Zhao. Dia punya perasaan yang sama, tapi dia ragu. Dia tidak percaya kematian itu. Kalau dia mau ragu, biarkan saja. Takut apa? Dia mau menyelidiki juga. Silakan saja, tidak ada bukti, keraguan itu. Hanya tebakan. Bagaimanapun, telepon terakhir Su Xiang adalah untuk Lin Yao Huai. Ingat itu. Kalau mau menyalahkan, salahkan Lin Yao saja. Huai. Lin Zhao Huai, kamu. Bukan bilang kamu. Aku tahu semua hal, kenapa? Kamu tidak pernah memberitahuku bahwa ibuku meneleponmu sebelum meninggal. Memang benar dia meneleponku. Tapi aku tidak tahu kenapa dia meneleponku. Aku tidak mengangkat, dan saat aku balik menelepon, Su sudah tidak ada. Aku takut. Kamu takut aku benar-benar seperti yang Xian bilang. Mengira kamu ada kaitannya dengan kematian ibuku. Aku takut. Takut kamu tidak peduli padaku. Benar juga. Egois, Lin Zhonghuan ini. Bukan hacker hebat. Kan? Hal yang bisa dipikirkan dengan cepat seperti ini, aku bisa curiga sama kamu. Waktu ibuku meninggal, kita berdua sedang di luar negeri, bagaimana mungkin kamu membunuhnya? Maaf, aku jadi tidak rasional setelah bertemu denganmu. Ibumu meninggal tapi kamu bahkan tidak meneteskan air mata. Sungguh kejam. Darah dingin. Kau bukan sendiri. Kau masih punya aku. Kedepannya, apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Selama 3 tahun terakhir, kami telah menganalisis 200.000 data kelainan jantung, dan hari ini, gelang AI yang dapat memberikan peringatan krisis 15 menit lebih awal resmi diluncurkan. Orang-orang bilang, kau menganalisis, aku tidak akan membiarkannya berhasil dengan mudah. Bos. Dengar-dengar, algoritma inti kalian menjiplak paten milik keluarga Xie, bahkan tertulis di sana. Namanya adalah Tuan Xie Jiashu. Oh iya, terima kasih atas pengingatnya, Nona Yo. Itu adalah tanggal pengajuan paten keluarga Xie, September 2023. Sedangkan algoritma kami sudah diuji klinis sejak tahun 2021. Tuan Xie selama pacaran suka mengambil ide dari produk saya. Tidak kusangka setelah putus bertahun-tahun sekarang jadi seperti ini. Masih belum selesai memperbaiki kebiasaan ini. Kurang ajar. Ngomong apa soal putus? Bertahun-tahun lalu justru kamu yang menggoda Xie Jiasuo. Kamu yang berusaha memaksakan diri, kan? Iya, aku ini menikah karena keadaan darurat. Orang yang aku cintai adalah kamu. Jadi, dulu bukan Lou Yu yang menggoda Xie Jiashu, melainkan Xie Jiasuo yang ingin menggapai keluarga Yao. Sampai menendang pengasuh dan pacarnya, benar-benar keterlaluan. Bukankah keluarga Yao itu memang suka menipu dan berbuat curang? Sekarang malah ikut-ikutan membela keluarga Xie, sungguh tak tahu malu. Mau bagaimanapun, kamu sudah berbicara. Jiasuo, apakah aku benar-benar adalah orang ketiga? Jia. Jangan bicara dulu, terima kasih, Jia. Shuo, apa maksudmu sekarang? Jia, tenangkan dirimu, mereka semua ada di sini. Jangan bicara sembarangan.
Karena para jurnalis ada di sini, mari kita jelaskan semuanya. Dulu, yang menemukan aku terlebih dahulu adalah kamu, Xie. Kamu tahu berapa banyak usaha yang aku lakukan untuk meyakinkan ayahku agar setuju dengan pernikahan kita. Aku sudah melakukan begitu banyak untukmu, dan akhirnya aku dianggap orang ketiga. Kalau begitu, kita batalkan pertunangan ini. Sungguh membuatku merasa mual. Kita berhasil. Aku juga punya kabar baik untukmu. Ada kabar tentang ibumu. Linze bilang detektif swasta baru-baru ini sedang menyelidiki pelayan yang dipecat sebelumnya. Sepertinya ada beberapa petunjuk yang mereka sedang verifikasi lebih lanjut. Orang hidup. Kenapa semua yang bagus harus kamu rebut? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa Zhang Chu tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil? Jangan khawatir. Belakangan ini aku dan Paman Zhang mengunjungi pelayan yang sebelumnya dipecat oleh keluarga Xie. Hari ini dia menghubungiku, mengatakan telah menemukan bukti baru. Tidak disangka, tiba-tiba mengalami kecelakaan. Apakah ini kecelakaan atau memang ditemukan oleh keluarga Xie? Pastinya keluarga Xie. Sebelumnya Paman Zhang pernah memberitahuku bahwa belakangan ini ada yang mengikuti dia. Apakah aku salah menilai? Aku pikir jika memang dari keluarga Xie, mereka pasti akan langsung bertindak. Tapi tidak disangka mereka tenang, sedang menunggu kita menemukan bukti kunci. Berdasarkan bukti kunci apa? Sebuah video yang merekam kejadian saat itu ada. Seorang pelayan yang pernah pergi ke rumah Xie, dia merekam percakapan antara Xie Jiasuo dan ibumu. Xie Jiasuo berkata kepada ibumu bahwa dia mendengar hal yang tidak seharusnya didengar. Sekarang video itu telah dirampas dan hanya Zhang Shu yang melihatnya. Ketika ketua kembali, saya akan membicarakan tentang Yue Wei. Jia sudah mengirimkan buah untuk ayah. Ya, saya sudah setuju. Kau di rumah? Kapan Yu kembali ke negara? Kenapa dia harus membantu Yu? Bulan. Kau masih tidak bisa melupakan dia. Ah, dulu aku bilang dia menggoda aku hanya sebagai taktik. Aku dan Luo Yu benar-benar saling mencintai. Bukankah kamu juga begitu dengan ibuku? Kamu sudah bersama ibuku sebelum aku lahir. Bukan untuk pendanaan, bagaimana mungkin kamu menikahi ibu Lin Zhonghuai? Aku hanya mengikuti jalan yang sama seperti yang kamu lakukan dulu. Saja, kamu memang anak yang baik, ya. Tapi apakah kamu tahu bahwa Lin Zihua adalah satu-satunya pewaris keluarga Xie? Cheng Ren, seandainya dulu aku tidak mengubah surat wasiat kakek. Katakan itu lagi. Siapa di sana? Ayah. Seharusnya salah dengar, bahkan ruang kerja yang sangat penting ini tidak ada yang berani masuk sembarangan. Sejauh ini. Tuan. Anak itu berbuat baik padaku, aku harus mengambil ini. Pesan memberitahu Youhua. Ternyata kamu, Sueki. Kamu tidak melakukan apa-apa, obatku masih di situ. Kenapa kamu pergi? Rebut obatnya. Dia sudah mendengar, keluarga Xie bilang soal ini, kalau orang luar tahu, usaha bertahun-tahun akan sia-sia, kamu mau apa? Ayo. Biarkan dia lari.
Dia punya jantung, 没有药。tapi tidak sakit. Obatnya, dia tidak akan bertahan hidup. Aku sudah membencinya terus-menerus. Anakku, aku bahkan dipukul olehnya. Ternyata bahkan Tuhan membantumu. Hari ini, semua pelayan di rumah sedang libur, tidak ada yang bisa membuktikan dia pernah ke sini. Berharap jangan salahkan aku. Jahat sekali. Salahkan dirimu sendiri karena malam ini tidak seharusnya kamu muncul di sini. Sekarang Yo akan mundur. Bagaimana kamu berencana menjelaskan soal pernikahan ini kepada Dewan Direksi? Ayah, jangan khawatir. Jia menyukaiku, selama aku bisa membujuknya dengan baik, dia akan setuju menikah denganku. Dewan Direksi sudah tahu bahwa Lin Zhonghuai adalah investor di balik perusahaan Longye. Mereka punya yang pertama. Dewan Direksi Produk yang sudah dipasarkan telah mengeluarkan pemberitahuan terakhir bahwa kita harus memberi hak kepada Lin Youhuai. Maksudmu? Ini karena kamu selalu tahu kapan harus mengakui kesalahan. Mengetahui apa yang harus dilakukan, kamu ingin aku mundur dari kenyataan ini. Kalau sekarang diganti orang, apakah terlalu terlambat? Mungkin. Jangan katakan apa-apa. Dia bukan aku, dia tidak akan membiarkanmu mengendalikan. Ayah tua selalu menyelidiki kebenaran tentang kematian ibunya. Jika saat ini mereka tahu tentang kematian Sukin setengah tahun yang lalu. Padahal di tempat kejadian, mereka jelas melihat dan tidak menolong. Kamu ingin menggunakan bukti terhadapku untuk ditukar dengan Lin Zhonghuai. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi keluarga Xie saat ini. Ayo tuan muda, pulanglah dan istirahat, lihatlah dengan baik. Video itu kamu yang kirim orang untuk merebutnya, Xie. Jiashu. Saya bisa memberikan video dan semuanya kepada Anda. Tapi saya ingin Anda menandatangani pengunduran diri otomatis dari hak waris keluarga Xie dan paten produk Anda serta perusahaan Lo Yue. Anda benar-benar seorang pebisnis, demi mendapatkan keluarga Xie. Anda begitu mudah melepaskan putra kesayangan Anda. Hahaha, putra saya. Yang saya inginkan adalah seorang pewaris yang berkualitas. Selama keluarga Xie masih ada, pewarisnya adalah Xie Jiasu. Atau Xie seseorang, tidak ada hubungannya. Kasihan sekali anakmu yang baik itu, mengira dengan setia mendukungmu dia bisa mewarisi keluarga Xie. Tapi malah dikhianati olehmu. Jangan semua direbut dulu, Lin Zihua, sudah malam, aku juga. Tidak bisa jamin apakah video itu masih bisa disimpan. Iya. Membantu wanita yang kau cintai menemukan bukti agar orang yang menyakiti ibunya dipenjara atau tetap menjaga keluarga Xie Mu. Pilih saja. OS-san A. 4、3、2、1。Kamu. Salah, sayang, anak perempuan dan darah adalah aku semua. Ada apa? Kamu tadi sedang menunda waktu, merekam ponsel, bagaimana bisa? Bagaimana mungkin kamu bisa menyentuh ponsel? Aku tidak bisa, tapi aku bisa. Dia tidak bisa, aku bisa. Terima kasih, kepala keluarga, kamu berani mengkhianatiku, membantu Lin Zhonghuai. Jika aku tahu lebih awal aku akan. Kamu yang bicara. Bukan anak, tapi kamu adalah alat tukar untuk mendapatkan kekuasaan.
Kalau begitu aku tidak akan membuat banyak kesalahan, sungguh memalukan bagi keluarga ini. Ibu, hentikan kamu bagaimana bisa melakukan hal yang begitu kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Jangan terburu-buru dulu, kamu sendiri harus menanggung dosa yang kamu buat sendiri, Bu. Emma apa? Ya ampun. Duh Waya, mulai hari ini saham keluarga Xie secara resmi aku serahkan kepadamu. Persen ini yang aku pegang. 我手上的这个 5% saham keluarga Xie aku hibahkan 就转赠给你。 kepada nenekmu. 奶奶，您这是我跟你 Ini keputusan aku dan kakekmu Xie. Waktu itu kami sudah sepakat kalau kamu 要是你嫁到我们谢家，我手上的 menikah dengan keluarga kami, 5% saham yang aku pegang ini. 任谁敢 Saham itu adalah mas kawinmu. Siapapun yang berani menyakitimu. 他不敢。是啊，我确实 Dia tidak berani. Aku, keluarga Xie, semuanya mendengarkanmu. Ibu, beritahu. 告诉你 Berita baik untukmu. 以你 Sistem diagnosis AI yang dinamai sesuai dengan namamu sudah berhasil diluncurkan. 以后跟你 Nanti pasien seperti Anda tidak akan pernah melewatkan pengobatan tepat waktu lagi. Ayo, makan. 走吧。 Roti bakar, ham.